Selamat pagi semuanya, saudara-saudara yang menyaksikan video ini di pagi hari. Selamat petang, selamat siang, selamat sore. Ya, kita kembali bersama di dalam perenungan firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar satu topik perenungan yang akan saya sharingkan bersama kita, buat kita, yaitu Tuhan adalah penyelamatku. Yang terambil dari Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9. Saya bacakan buat kita dengan cepat saja, teman-teman. Silakan nanti disimak. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Teman-teman, kita sebagai orang percaya saat ini kita bersyukur bahwa Allah telah menyelamatkan kita. Dan semua itu adalah karena kasih karunia Allah. Mengapa? Karena pada mula manusia diciptakan itu manusia begitu sempurna. Alkitab mencatat, Mazmur mencatat bahwa manusia itu sedikit lebih rendah dari Allah. Ini Allah, manusia itu di bawah. Jadi manusia itu adalah makhluk istimewa, makhluk ciptaan yang sangat-sangat istimewa dibandingkan ciptaan lainnya. Tentu dong kita tahu ciptaan lainnya apa, seperti tumbuhan, binatang dan sebagainya macam. Karena kenapa? Manusia itu diberikan hak untuk memerintahkan ciptaan-ciptaan lainnya. Selain daripada itu juga manusia diberikan kemampuan untuk memiliki relasi. Manusia diberikan kemampuan untuk berpikir lebih kritis dibanding ciptaan lainnya. Ini adalah menarik bagaimana manusia itu diciptakan lebih tinggi dari ciptaan-ciptaan lainnya. Allah, manusia, alam semesta. Ya, manusia itu ada di tengah-tengah. Allah menciptakan manusia. Allah memakai manusia untuk menjadi wakil Allah di dalam memelihara, di dalam menguasai ciptaan lainnya, yaitu alam semesta. Nah, itu adalah relasi di dalam penciptaan. Nah, saudara-saudara, tetapi menarik ketika kejatuhan manusia di dalam dosa, maka di sanalah mulai awal kehancuran. Ada satu jurang pemisah antara Allah dan manusia. Ini bukan Allah yang menyebabkan, saudara-saudara, tetapi manusia sendiri lebih memilih keberdosaannya. Nah, saudara-saudara, di sana Roma mencatat, Rasul Paulus mencatat bahwa di dalam Roma pasal 2 ayat 23, nanti saudara bisa lihat, semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Oleh sebab itu, manusia itu tidak bisa sejatinya untuk memulihkan hubungannya tanpa Allah sendiri yang melakukannya. Nah, menarik saudara, kalau kita baca di Efesus ini, pasal 2 ayat 1 dikatakan demikian. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Nah, sama saudara, ketika manusia jatuh di dalam dosa itu, dikatakan di sana itu mati secara rohani, teman-teman. Nah, orang yang mati otomatis tidak bisa merespon apapun, betul bukan? Secara dunia medis, seorang mayat itu tidak bisa merasakan apa saja, apapun, mau disetrum, namanya juga udah mati. Samalah keadaan kita ketika jatuh di dalam dosa. Apapun yang kita perbuat adalah dosa dan dosa, tidak mampu menyelamatkan diri kita sendiri. Manusia di dunia ini tidak ada yang mampu menyelamatkan dirinya sendiri tanpa Allah sendiri yang membuat manusia itu selamat, yang memberikan keselamatan itu bagi manusia. Jadi ketika kita baca di bagian ini, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Nah, sekali lagi, karena kasih karunia Allah itu kita diselamatkan sampai detik ini. Jadi kita tidak bisa bermegah, saudara. Kita tidak bisa bilang bahwa ini semua karena hasil pekerjaan saya, usaha saya sebagai manusia yang berusaha mencari-cari keselamatan itu. Tidak bisa begitu, teman-teman. Alkitab jelas mencatat bahwa kita ini adalah manusia berdosa, dan kita bisa diselamatkan itu karena kasih Allah semata, karena karunia Allah semata. Ayat 9 dikatakan, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang bermegah. Jadi saudara-saudara dan saya, ketika saat ini diselamatkan, janganlah bermegah, tetapi jadikanlah itu sebagai rasa syukur kita yang begitu besar kepada Allah. Bagaimana caranya? Mari teman-teman,
Kita ceritakan kepada orang lain tentang kasih Allah yang besar, tentang Allah yang luar biasa, Allah yang mau menjadi manusia, menjelma menjadi manusia di dalam Yesus Kristus yang menyelamatkan dunia. Itu adalah sejatinya Allah yang tidak bisa dipungkiri, yang tidak bisa dibantah siapapun. Saudara-saudara, banyak orang yang tidak menerima hal ini karena bagi mereka tidak masuk akal. Ini adalah kefatalan yang luar biasa. Jadi sekali lagi teman-teman, mari ceritakan kepada orang lain sebagai rasa syukur kita bahwa kita ini diselamatkan. Ada seorang penyelamat, yaitu Yesus Kristus, datang kepadanya melalui iman. Maka saudara dan saya akan diselamatkan. Teman-teman, sekali lagi, apa yang menjadi perenungan kita pada pagi hari ini, pada siang hari ini, pada malam hari ini? Sekali lagi, marilah kita bersyukur terhadap segala sesuatu apa yang telah dilakukan oleh Tuhan di dalam hidup kita. Dengan demikian, kita menjadi orang-orang yang tidak bermegah, menjadi orang-orang yang tidak menyombongkan diri di dalam segala hal. Kiranya firman Tuhan ini dapat menguatkan kita, dapat menguatkan relasi kita, hubungan kita kepada Allah. Karena Allah sendiri menginginkan hal itu. Karena Allah sendiri menginginkan manusia itu memiliki buah yang lebat bagi kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya perenungan ini menjadi kekuatan di dalam iman kita. Terpujilah nama Yesus Kristus. Amin. Shalom teman-teman.